merinding. Di sini kejadiannya yang saya pribadi merasakan puncak di mana pendakian ke Slamet itu terjadi buat saya pribadi. Istirahat mas, dia tidak menjawab atau tidak apa. Cuman ketika dia lewat depan saya ada aroma bau tanah yang cukup nyengat buat saya. Bau tanah basah. Pendaki yang celaka deket-deket ini. Cuman memang katanya ada pendaki yang hilang, tidak ditemukan katanya. Dan kalau disebutin ciri-cirinya seperti yang saya bilang itu persis sama katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Oke sob, spesial di malam kali ini gue lagi berada di Bandung nih untuk menjalankan sebuah roadcast part 3 di Bandung. Dan di samping gue sudah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalamannya ketika pendakiannya ke Gunung Slamet. Dan cerita kali ini mengingatkan gue tentang tragedi di mana tahun 85 ada 2 pendaki yang hilang di Gunung Slamet. Sedikit dikisahkan, narasumber gue sempat bertemu pendaki yang dimaksud tersebut. Gue penasaran banget nih apa yang bakal kita bahas di malam kali ini. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam Mas Yanu. Selamat malam. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah, Sehat. Ya. Aduh, Sehat dari mana nih Kang kalau boleh tahu Kang? Dari Bandung, tepatnya di daerah Gasibu. Ya, daerah Gasibu. Tapi dekat dari sini ya? Dekat. Gasibu pasti dekat. Kang, ini pendakian di 2017. Ya, betul. Itu betul kejadian 2017 Gunung Slamet. Lucunya adalah kejadian tersebut saya baru bisa menyatukan benang merahnya 9 tahun kemudian. 9 tahun kemudian, 2026 ini. Karena kemarin semalam ngobrol sama Apeng dan saya juga baru dengar hari ini bahwa saya ketemu sosok pendaki di sana yang ternyata katanya adalah pendaki yang hilang di tahun 85 dan tidak ditemukan sampai sekarang. Dan saya baru tahu itu hari ini. Wah. Saya baru tahu itu hari ini karena memang saya ceritakan sosok-sosok pendaki yang saya temui di jalur itu bersama 4 teman saya, Apeng, Rian, dan Abo. Deskripsinya sama persis seperti yang pendaki hilang di tahun 85. Dan perjalanan dari base camp ke puncak pun kita mengalami satu distorsi waktu mungkin ya. Oke, nanti bakalan diceritain ya? Ya. Dari awal sampai akhir, sampai ketemu benang merahnya. Yes. Dan saya penasaran banget nih apa yang bakal diceritain nanti. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen jadi narasumber di besok pagi, kalian memiliki cerita pengalaman pendakian yang horor, bisa langsung aja nih kirim cerita kalian ke nomor WhatsApp yang ada di bawah sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Oke, Kang Yanu. Ya. Seperti apa tuh Kang cerita pendakiannya pada saat itu? Jadi saat itu tuh tahun 2017 ya. 2017 saya lagi ngumpul di rumah temen namanya Rian. Oke. Kita di sana ngumpul berempat, ada saya, ada Apeng, ada Rian yang punya rumah, sama ada Abu. Nah, kita berempat itu lagi nongkrong dan lain-lain. Dan saat itu kita nggak ada
menentukan rencana naik ke gunung, nggak ada. Jadi memang saat itu tuh omongan spontan yang direspon langsung sama mereka. Gitu. Kasarnya saya bilang saat itu iseng, udah lama nih kayaknya puncak tertinggi Jawa Tengah oke nih gitu kan. Dan saat itu Apeng, Rian, Abo, wah lucu sih kayaknya gitu, ayo deh, mau berangkat kapan? Ah serius nih, saya bilang, ayo katanya. Dan saat itu saya pun karena memang belum pernah juga, saya mengiyakan, ayo gas. Dan saat itu Apeng bilang, ayo gas. Saya itu Rian, ayo berangkat kapan? Abo, ayo ngikut. Gitu. Ayo mau berangkat kapan? Besok, saya bilang. Oh besok nggak bisa saat itu. Abo bilang nggak bisa. Dan hari Selasa Rian yang tidak bisa. Dan saat itu tentukan yaudah Rabu deh. Kita Kamis manjat, naik. Jumat udah bisa pulang, Sabtu udah di sini. Minggu kita ada acara main bola bareng saat itu. Jadi saat itu ditentukanlah berangkat hari Rabu. Kita ngobrolin itu, kita menentukan berangkat hari Rabu. Saat itu tuh didengar oleh ibunya Rian yang punya rumah. Mau kemana katanya? Mau manjat, naik kemana? Ke Slamet. Di mana Slamet tuh katanya? Di Jawa Tengah. Ah, nggak usah pergilah katanya. Mending di sini aja katanya. Dilihat di gunung banyak yang hilang, banyak yang apa gitu. Saat itu pertimbangan ibunya Rian untuk kasarnya melarang lah, kasarnya jangan pergi. Cuman saat itu Rian yang oh enggak dong, kita insya Allah aman, kita kan naik juga untuk melihat kebesaran Allah saat itu. Dengan alibi-alibi seperti itu, namanya anak muda saat itu. Kita tetap berangkat saat itu. Dan Senin Selasa kita persiapan, belanja-belanja. Hari Rabu itu kita naik kereta di stasiun Kiara Condong. Kita kumpul di rumah Rian juga, karena memang rumahnya saat itu di daerah Antapani. Daerah Antapani ke Kiara Condong deket. Kita berangkat hari Rabu itu tengah malam, kereta tengah malam. Dan kita nyampe saat itu, kalau tidak salah di stasiun Purwokerto itu sekitar jam pagi lah. Besoknya, hari Kamisnya. Pagi. Dan ternyata saat itu dari awal tiba di Purwokerto itu kita udah ngalamin beberapa kesulitan sebetulnya. Apa aja tuh? Jadi kasarnya kita makan sarapan, minuman kayak kopi di Indomaret, tas kita ketinggalan. Dan itu kita sudah perjalanan sekitar 30-40 menit dari stasiun tuh. Kita harus balik lagi, ambil tas dan lain-lain. Sampai akhirnya kita balik lagi dan kita mulai jalan ke base camp untuk titik Gunung Slamet. Setelah mengambil barang yang tertinggal dan sampai di base camp itu di Bambangan itu kita sekitar jam 12-an saat itu. Tiba itu siang. Apeng ngajak teman-teman sholat dulu gak? Saya yang biasanya ikut, saya yang biasanya ayo sholat dulu dan lain-lain. Saya nggak bener-bener kayak blas, nggak kepikiran untuk sholat deh dulu apa gimana gitu. Itu yang pertama. Apeng sholat sendiri. Abo sama Rian nggak ikut sholat. Saya preparing barang, takutnya ada yang kurang atau apa saat itu. Udah aman. Ngobrol, ngerokok, nunggu Apeng selesai saat itu. Dan ketika Apeng selesai sholat, saya sebetulnya udah inget di awal, oke, habis Apeng sholat berdoa deh seperti yang biasanya kita lakukan saat itu untuk naik gunung. Kita berdoa minta selamat. Kita nggak ngelakuin itu. Kita lewatin part berdoa bersama. Biasanya itu kita selalu setelah zuhur Apeng selesai sholat dan mereka berkata ready. Ayo ready gitu. Nah dari situ mulai ada sedikit kejanggalan yang saya pribadi rasain. Tapi saya nggak bertanya kepada Apeng, Rian, dan Abo tentang kejanggalan. Karena saya pikir mungkin ini kondisi saya. Kenapa? Carrier yang saya pakai itu selalu saya pakai ke gunung
ya kemana-mana, saya ke Burangrang, Cikuray gitu, Papandayan, dan diisinya pun saya tahu gitu, baju, matras, minum apa gitu. Tapi saat itu carrier yang saya bawa entah kenapa bebannya tuh seperti bertambah, nggak kayak biasanya kalau saya bawa, dan terus seperti ada tarikan. Jadi carrier saya tuh kayak ada yang narik gitu, kayak ada yang narik gitu, aku berat banget gitu. Saya nggak bilang apa kayak gimana gitu, mungkin ada pride saya juga gitu, dan saya saat itu yang dituakan karena memang saya paling tua saat itu. Udahlah kuat gitu. Kita berjalan ngobrol, melihat pemandangan dan lain-lain untuk menuju ke pos pertama. Di pos pertama karena kita atau saya merasa saya nggak tahu nih trek selamat itu seperti apa. Cuman yang saya dengar kan treknya cukup sulit, dan untuk level pendakian kemungkinan ini sudah menengah. Dan saya pikir oke, ketika memang masih ada tenaga ya sudah, kita jalan aja terus, karena tujuan saya untuk ke Slamet mengejar pulau Lautan Awan untuk foto saat sunrise, niatnya begitu. Karena saya pengen teman-teman Rian, Abo, dan Apeng punya pengalaman yang sama juga saat itu. Akhirnya di pos 1 kita lewat, kita ngobrol, istirahat nggak? Jalan deh, ntar lagi gitu. Walaupun saat itu saya juga udah ngerasa punggung itu kebas ya, agak ngilu gitu karena memang berat banget gitu. Cuman saya kayak yang sedikit memaksakan gitu. Nah, sebelum sampai di pos 2, saya karena Apeng belakang saya saat itu, saya bilang sama Apeng, Peng, stop dulu ya, pundak kebas. Karena si beban itu yang saya rasa seperti 2 kalinya beban yang biasa saya bawa gitu, lebih berat. Apeng saat itu lanjut aja lah. Nggak biasanya kasarnya kayak, nggak tahu sih apakah memang perasaan saya saat itu, biasanya teman-teman ketika saya bilang A, mereka ngikut. Gitu. Pada saat itu Apeng lanjut aja lah. Saya bilang aduh berat, Peng, pundak bener-bener kebas gitu. Saat itu saya juga kaget. Apeng mengeluarkan kata-kata yang ya emang kasarnya gitu, emang lu aja yang berat gitu. Tuh gue juga sama, bawaan sama lu gitu. Kita nggak ada yang paling berat, nggak ada yang paling ringan gitu. Katanya lu mau ngejar ke atas. Saat itu tuh jam berapa ya? Sekitar jam 2:30 lah, mendekati asar. Kalau misalnya berangkat sekarang, mending kita nunggu di pos aja gitu. Nyampe pos 2 lah kata Apeng. Cuman saat itu saya ngerasa kayak, wah saya paling tua. Kalau kata saya ya udah aja gitu. Sedikit ada perdebatan tuh. Nggak biasanya ada perdebatan saat itu. Sampai akhirnya saya maksain diri, saya benar-benar buka tas langsung digitu. Tas langsung jatuh, saya pun agak ketarik gitu. Akhirnya ketika yang lain, Rian sama Abo di belakang, udah stay dulu aja gitu. Yaudah istirahat dulu. Oke, bener nggak kuat, bukannya apa-apa gitu. Di gunung kita nggak boleh maksain gitu. Padahal saya dari bawah juga udah maksain gitu. Cuman saya bilang sama anak-anak, udah nggak usah maksain, kita stay dulu aja. Oke. Saat itu nggak kerasa ketika saya duduk, kita ngobrol, bakar rokok, itu sudah masuk kayak ke waktu asar deh. Samar-samar kita dengar azan saat itu. Dengar asar, saya perasaan kita baru bentar deh duduk gitu. Siapa jam berapa sih? Udah mau asar. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, ke Apeng, yaudah Peng, siap-siap bentar lagi, habis azan aja kita jalan. Apeng nggak jawab gitu, kasar kayak nggak kayak ketus, kayak mungkin kesal juga gitu. Saya bilang, Peng santai. Ini kalau kita nggak enak-enakan ke depan, kita masih panjang loh. Ini baru kasarnya mau naik, belum turun. Ada apa gitu? Nggak ada apa-apa. Maksudnya Apeng pengen, Apeng bilang ya pengen cepet nyampe aja gitu. Mungkin ada beberapa yang kalau saya lihat pengalaman saya yang memang tidak banyak, ada beberapa orang yang memang kesel, pengen cepet nyampe. Dan yang aneh buat saya saat itu, kita baru sebentar, rasanya untuk orang-orang yang pengen cepet sampai ke atas itu udah di pos yang mendekati puncak gitu. Dia udah ngerasa lelah dan lain-lain.
tapi ngerasa kok kayak nggak nyampe-nyampe, barulah muncul rasa kesal seperti itu biasanya. Nah saat itu Apeng sebelum nyampe pos 2 sudah ada seperti itu, gejala seperti itu. Saya juga sedikit kayak, oh ya udah sorry, oke ke depan kita ikut, saya ikut lah untuk kalian mau seperti apa, saya bilang. Oke, akhirnya kita jalan lagi. Pos 2 itu kita nyampe sekitar jam 4-an lah kayaknya. Karena udah asar, jalan berapa lama. Di pos 3 itu kita stay lagi. Karena memang Apeng yang minta saat itu kalau mau berhenti mending di pos aja gitu. Karena memang perhitungan Apeng saat itu, saya juga paham ngobrol. Karena ketika di pos 4, Apeng gak mau berhenti. Gitu. Itu kan pos 4 di Samarantu kan. Karena memang yang kita dengar dan yang kita sudah baca, pos Samarantu sendiri diambil dari 2 kata kan, samar sama antu. Antu sendiri kan hantu kan. Terkenal pos yang cukup banyak cerita atau beberapa orang mengalami sesuatu di sana. Dan ya Apeng saat itu tidak pengen teman-teman mengalami sesuatu, jadi dia pengen pos 3 itu langsung loncat. Jadi kita lewat pos, nggak usah stay di pos 4, kita langsung lah jalan gitu. Oke, ternyata memang dia punya perhitungan seperti itu. Sampai akhirnya kita stay di pos 3, kita memutuskan untuk yaudah kita stay dulu di sini. Dan itu naik lagi ke pos 4-nya itu kita jam berapa ya? Kasarnya itu udah gelap, tapi nggak gelap yang mau ini, cuman kasarnya kayak udah menuju ke maghrib. Kita baru jalan tuh saat itu. Dan padahal seperti yang di pos sebelum pos 2 kita berhenti, kita ngerasa bahwa kita baru bentar. Kita ngerasa baru bentar banget gitu. Karena yang saya ingat saat itu saya baru bakar sekitar 2 batang rokok. Dan rokoknya saat itu adalah gudang garam filter. Jadi saya rasa tidak, dengan durasi 2 batang itu tidak yang sangat lama gitu kan. Sampai akhirnya ayo sudah kayaknya udah mau maghrib nih gitu kan. Sampai akhirnya kita jalan lagi. Nah ini lucunya nih, kemarin semalam saya baru ngobrol sama Apeng. Kita sadar itu dari pos 3 ke pos 4, padahal kita nggak lama. Itu sekitar perjalanan itu kita ngerasanya kasarnya kayak udah capek banget. Pas dilihat jam kedengeran maghrib, azan gitu. Tapi pas kita lihat itu jadwalnya Isya. Yes, itu dari pos 3 ke pos 4 saat itu. Itu keadaan jam waktu memasuki Isya berarti. Saya minta untuk bisa stop dulu bentar. Pundak nggak ini banget, ngilunya parah. Saya bilang ke Apeng saat itu oke, boleh, ya udah stay dulu. Tapi kita benar-benar di jalan setapak gitu. Nah ketika sudah melewati area vegetasi itu, saya ingat banget, merinding. Di sini kejadiannya yang saya bilang puncak yang saya rasa yang saya pribadi rasakan, puncak di mana pendakian ke Slamet itu terjadi buat saya pribadi. Karena memasuki pos 4 itu kita duduk di jalan sebelum belokan mau naik ke atas. Saya duduk paling depan, sebelah situ Apeng, belakang lagi Rian sama Abu nggak terlalu jauh. Tiba-tiba terdengar suara kayak orang jalan tapi digeser, Mas. Hanya karena kan jalan treknya berpasir ya, ada kerikil, ada apa. Jadi srek terdengar, samar terdengar. Yang cukup aneh adalah mungkin Mas pernah dengar kalau suara bebek jauh berarti kuntilanaknya dekat. Ada seperti itu kan. Nah suara srek itu terdengar jauh, srek. Tapi tiba-tiba dia udah ada di belakang kita. Ada orang.
Itu udah memasuki masa isya. Ada suara srek jalan, ternyata ada orang. Cuman sreknya kok kayak masih jauh gitu. Padahal nggak, jaraknya sekitar, kalau saya hitung dari jarak sekitar 5 meter 6 meter kan nggak terlalu jauh ya. Deket itu. Ya 5 meter 6 meter. Srek, ada orang. Dia jalan normal. Dan saya tidak ada pikiran suudzon saat itu, karena saya juga tidak pengen berpikir sesuatu yang aneh. Saya lihat orangnya, saya pikir wah ini orang pendaki pengalaman, pendaki senior, respect banget. Kenapa? Karena saat itu sudah gelap, sudah malam. Kita saja saat memasuki gelap itu kita udah pakai headlamp, bawa senter masing-masing, headlamp masing-masing. Ini nggak bawa penerangan satupun, tidak ada satupun penerangan. Yang saya lihat dia carrier-nya warna kuning, jaket merah, sudah pakai topi. Jadi tidak ada penerangan yang dia bawa. Dan ketika dia lewat depan saya sapa, istirahat mas. Karena saya merasa manggil mas, udah lagi di Jawa Tengah. Istirahat mas, saya nggak tahu dia orang mana juga kan. Istirahat mas. Dia tidak menjawab atau tidak apa. Cuman ketika dia lewat depan saya, ada aroma bau tanah yang cukup nyengat buat saya. Bau tanah basah. Pas begitu depan saya, karena jalannya tidak begitu jauh, sekitar 1 meter kurang lah di jalan. Istirahat mas, di jalan. Dan mukanya pun saya nggak lihat terlalu jelas, karena saya nggak nyenter gini. Gitu, saya nyenter ke bawah. Istirahat mas, gitu. Saya lihat maka gitu. Saya nggak berani nyenter headlamp ke arah muka dia. Di jalan ada bau aroma tanah yang menyengat. Dia jalan sekitar jarak 10 meteran, dia di depan kita berhenti. Saya dan teman-teman posisi masih duduk. Saat itu saya nggak ngelihat ke teman-teman, saya nggak nanya Atos kayak apa itu, nggak. Saya tidak melakukan hal itu, karena saya menjaga teman-teman dan saya sendiri untuk tidak ingin berpikir secara buruk atau berpikir negatif. Saya hanya berpikir saat itu, dan memang betul itu yang saya pikirkan. Ini orang pendaki berpengalaman, ini orang pendaki senior, respect banget lah. Saya pikir, wah ini orang kayaknya orang Wanadri gitu kasarnya, pendaki yang keren banget gitu. Karena yang benar-benar nggak ada penerangan satupun di yang dia bawa atau yang dia pakai saat itu. Akhirnya saya berdiri, dibantu sama Apeng untuk naikin itu, dan carrier terasa masih berat saat itu. Ketika saya sudah mulai berdiri, orang yang di depan saya mulai mau mengambil gestur untuk berjalan. Ternyata betul dia berjalan, kita berjalan. Nah, itu kan ke pos 4 Samarantu tuh tidak terlalu jauh. Ada ke pos 4 Samarantu tidak terlalu jauh. Dan ketika kita sudah berjalan sekitar jam nyampe pos 4 itu jam berapa ya? Jam 10, jam 11 lah. Ini keanehan yang saya rasa sudah mulai, saya berpikir mulai negatif. Karena begitu mau naik ke Samarantu itu kan tanjakan sedikit kan. Dan jalannya cukup terlihat untuk ke belakang. Untuk ke jalan sebelumnya. Hanya memang ada tikungan yang memang tidak terlihat ketika arah yang mau ke pos 4. Ketika masuk ke situ, saya ngelihat di depan itu tuh orang tidak terlihat di arah depan kita. Ketika kita jalan masuk, itu pos 4, saya tidak melihat orang tersebut. Hilang? Nggak ada. Saya tidak berpikiran saat itu dia hilang atau apa. Saya hanya tidak melihat saat itu. Dan teman-teman, saya tidak tahu apakah mereka berpikiran seperti itu. Hanya memang yang saya sadari, kemana? Depan kita loh tadi. Karena dari pos 4 untuk jalan lagi kan cukup agak jauh dan terlihat jalannya sebetulnya. Kok nggak ada? Nggak mungkin. Akhirnya udah kita sampein di pos 4. Saya nanya ke Apeng. Peng, si AA orang yang depan tadi nggak ada ya? Dan Apeng saat itu diem. Asli, nggak ada. Ucapan Apeng saat itu. Dan Abo sama Rian di belakang yang
Abo pengen ke depan. Saya pindah ke depan lah. Saya pindah ke depan lah gitu. Karena saya ngobrol sama Abo, tiba-tiba, entah dari mana, orang itu ada di belakang kita. Loh? Bukan di belakang ya, hanya memang jalan ada di belakang kita. Oke. Ada di jalur, Iya. di jalur untuk sampai ke pos 4. Posisinya adalah saya di sini ngobrol, ini kan belakang jalur sana, depan untuk jalan lanjut ke sana. Oke. Depan sini saya ketika ngobrol sama Abo, apa yang di belakang saya ada, kita lihat dia di sana yang jalur mau jalan ke bawah lagi ke pos 3. Oh. Hanya memang tidak menghadap ke saya. Oke. Jadi kalau misalnya saya lihat ke Mas kan begini kan, ini ngadep ke saya. Iya. Dia miring. Oh. Pas saya lihat, satu kata yang keluar saat itu di mulut saya adalah astagfirullahaladzim. Saat itu. Karena di situ sudah saya nggak bisa berpikir dengan positif, jujur. Karena bagaimana bisa orang yang ada di depan kita tiba-tiba di belakang kita? Secara logika. Karena memang saya suka atau senang daki, ketemu orang-orang, ngobrol. Tidak ada yang mempunyai kekuatan atau kemampuan seperti itu. Dan ketika saya bilang astagfirullahaladzim ngobrol sama Abo, otomatis semua ngelihat ke arah jalan yang sudah kita lewatin tadi. Dan mereka juga berkata astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Karena kita ulangi istighfar terus, ada gestur yang dia seperti mengajak kita untuk kembali. Ketika miring itu kayak begini, entah ke saya entah ke siapa, karena ada gestur yang kayak gini. Dia kayak gini, hanya muka kayak lempeng ke arah yang gak ke arah kita. Hanya memang gestur tangannya ini ke kita. Saat itu kita astagfirullahaladzim. Dan Apeng bilang, jalan, jangan stay, jalan. Dari kita berempat, yang paling memang katakanlah penakut atau takut dalam itu adalah Abo saat itu. Dan Abo meminta untuk pengen di depan. Hanya memang saat itu Apeng dan Rian depan harus Arahman. Karena biar dia nentuin, karena biar saya kata mereka untuk nentuin jalur kemana, untuk melihat apakah memungkinkan untuk jalan atau seperti apa. Karena saat itu Abo kasarnya tidak punya perhitungan atau pengalaman yang bikin dia bisa di depan kasarnya. Akhirnya Apeng, ya udah Bo, kamu di belakang Arahman katanya. Saya panggil dulu Arahman. Kamu di belakang si AA. Saya belakang kamu, Rian tetap belakang. Rian aman kata Apeng. Oke aman semua, oke aman. Ayo jalan aja langsung. Jalan langsung. Kita benar-benar rusuh saat itu karena kita pengen cepet-cepet pergi dari pos 4 ke pos 5 dan berharap kita menemukan orang. Berharap kita ketemu temen lah kasarnya. Pendaki lain ya. Ya, kasarnya saya pikir saat itu saya sudah tidak bisa menjaga pikiran. Saya sudah tidak bisa menjaga pikiran. Fisik saya juga saat itu entah kenapa dengan barang yang saya bawa sangat terkuras. Saya berharap ada teman untuk berbicara, untuk setidaknya mengalihkan pikiran saya sama menguatkan badan saya saat itu. Dan alhamdulillah kita nggak nemuin siapa-siapa saat itu. Sampai ke pos 5. Sepi. Ya, sepi. Ketika nyampe di pos 5, akhirnya kita diem berempat. Dan akhirnya saya mulai bicara, saya nurunin tas dengan buru-buru, tergesa, saya jatuh sempat. Astagfirullahaladzim, saya istighfar, saya berdoa, saya bilang ke teman-teman, bentar dulu. Ini kita ada salah apa ya? Karena saya beberapa gunung pernah naik sama mereka dan tidak pernah kejadian seperti itu. Sampai akhirnya saya memutar ulang. Saat itu apa yang bicara? 1, kita ngelawan mamanya Rian untuk pergi. Wah iya. Kata Apeng seperti itu. Apeng berbicara seperti itu. Dan kedua yang saya ingat langsung saat itu adalah saya tidak
ikut ajakan Apeng untuk sholat zuhur. Dan yang kedua yang saya pikir, sebelum naik kita ngelewatin bagian berdoa bersama. Akhirnya saat itu Yan telepon mama sampai mama ngangkat. Sampai ngangkat bilang minta doa. Terus minta maaf. Saya bilang minta maaf sampai ngangkat, teleponin. Sampai jalan kita. Akhirnya kita berhenti. Dan saya sama Apeng ngumpul berdoa yuk. Berdoa. Rian masih nelfonin mamanya. Kita berdoa. Saya berdoa ke teman-teman, Abo gini. Berdoa ya. Ayat kursi gak bisa. Ikutin saya aja bareng. Apa yang berdoa juga. Kursi, Rian di sini sambil pegang handphone. Kita berdoa ayat kursi. Dan saat itu selesai berdoa, telepon diangkat oleh mamanya Rian. Kok dapat sinyal? Ada saat itu, cuman memang 1-2 yang kasarnya suaranya putus-putus saat itu. Teleponin, udah bismillah aja. Kadang hilang, kadang 1-2 sinyal saat itu. Yang dipakai provider SIM itulah. Dan akhirnya telepon, walaupun memang terbata-bata, terputus komunikasi, kita minta doain dan lain-lain. Intinya mah doain. Itu yang selalu Rian ucapin, karena memang ucapannya mungkin tidak tertangkap di Bandung, di mamanya Rian, dan ucapan omongan Rian pun ketika kita samar-samar dengar kayak sinyal saat itu. Cuman mungkin hati seorang ibu ya, tahu jam segitu anaknya nelfon, mungkin something happen. Akhirnya mamanya Rian doain. Jam berapa saat itu? Ke pos 6 itu sekitar jam 2 deh. Jam 2:30. Nah ini yang saya pikirkan semalam saya teleponan sama Apeng saat itu. Peng, kita waktu ke Slamet inget gak? Gimana gak inget? Kata Apeng. Yang kita lewatin bukan banyak ya. Yang kita alamin bukan banyak, tapi sebegitunya gitu. Gak mungkin kita gak ingat. Kalau lu pikir, Peng, kita sempat ngelewatin dimensi lain gak sih? Karena yang kita pikir, oke, kita naik itu pada zuhur dari Bambangan. Lewatin pos, karena kita tidak melihat jam dan kita tidak nge-track waktu. Kita ingat banget di pos 5 itu azan awal mungkin ya, jam-jam azan awal. Karena gak lewat jauh dari situ, itu udah masuk kasarnya udah azan awal. Kita jalan dari Bambangan ke pos 6 itu lama banget, Peng. Berapa jam itu ya? Lama banget gitu. Sementara kita udah ngitung kan, kita udah nyampe di sini jam segini, ini jam segini, kita udah ngatur gitu. Karena kita ada waktu istirahat bentar untuk naik ke spot foto gitu, ngambil spot foto sunrise. Sampai akhirnya, nah itu yang kita nggak tahu dan kita nggak berani berkata iya atau tidak, karena kita benar-benar nggak tahu. Allah alam. Dari perjalanan base camp ke pos 5 itu sangat lama. Tapi setelahnya itu kita ngerasa cukup cepat. Karena begini, kita sudah telepon ke orang tuanya Rian, udah kita minta doa. Dan doanya adalah saat itu, ya Allah, tolong jaga kami di pendakian ini seperti Engkau menjaga kami di pendakian sebelumnya. Karena kami tadi mengalami sesuatu yang tidak biasanya kami alami. Untuk itu kami memohon perlindungan darimu. Dan maafkan kesalahan kami sebelumnya yang kami tidak berdoa saat mendaki. Dan saya menolak atau tidak mengikuti ajakan apa yang saat sholat zuhur. Untuk itu saya meminta ampunan dan meminta perlindungan. Kayak gitu. Dan baca ayat kursi dan lain. Itu yang tadi bagian berdoa. Akhirnya kita jalan lagi. Pos 5, pos 6, pos 7. Alhamdulillah lancar banget. Lancar banget pos 5, pos 6, pos 7. Karena, kenapa? Balik lagi saya bilang. Saya ngobrol sama Apeng. Apakah kita ngelewatin satu dimensi lain? Karena yang saya rasa jamnya yang kita nggak, kayak buat saya pribadi kayak nggak masuk akal gitu.
dari pos base camp Bambangan sampai pos 5 yang lama banget, jam 3-an gitu. Kita ketemu seorang itu dari pos 5, pos 6 ke pos 7 kita ketemu orang. Oh, pendaki lain ya? Pendaki lain dari Sukabumi, saya ingat banget. Ada sekitar 3 orang pendaki lain. Saya juga udah kirimin dokumentasinya, ada foto dari pendaki lain yang sempat kita minta. Kita ceritakan hal itu. Awalnya sih kita tanya, tadi ketemu sama orang pakai carrier kuning, jaket merah, pakai topi nggak, pakai lampu? Enggak. Mereka tidak bertemu saat itu. Dan saat itu pun saya mencegah untuk bercerita ke mereka, karena untuk perjalanan ke depan masih ada perjalanan untuk sampai ke atas dan untuk sampai ke kondisi terang lah kasarnya. Karena saya merasa aman saat kondisi terang saat itu. Hanya saat itu Abo yang memulai pembicaraan. Tadi kita begini. Dan di situ saya tahu di mana Abo dan Rian yang paling belakang. Ketika si pendaki misterius ini lewat, tercium bau bangkai. Oh. Karena saya sendiri tidak mencium bau bangkai. Hanya memang ada aroma tidak sedap, tapi tidak dominan. Yang dominannya itu adalah aroma bau tanah. Bau tanah saat itu. Dan di situ baru saya tahu Abo dan Rian itu mencium aroma bangkai. Selain ada aroma tanah saat itu. Dan pendaki dari Sukabumi itu bilang, oh kita alhamdulillah gak ketemu. Kita gak ketemu yang aneh-aneh. Cuman kita ngelihat mereka sih merasa bahwa pandangan mereka terkadang dikaburkan atau dipandangkan sesuatu yang kasarnya kayak lihat di bawah kayak ada orang gitu. Pas lihat lagi, oh bukan. Seperti itu gitu. Dan alhamdulillah mereka ketika perjalanannya, karena melihat dikaburkan, mereka langsung berdoa, mereka langsung istighfar, dan setelah itu tidak ada katanya gitu. Dan ternyata ketika ditanya, saya ngobrol saat itu kejadian awal naiknya, mereka nggak berdoa dulu, seperti itu dan lain-lain gitu. Dan saat itu ketika kita bicara, akhirnya yaudah Bismillah, kita bentar lagi nyampe, ayo naik gitu. Dan kita nyampe pos 7 itu jam 5 berapa untuk nyampe ke spot foto, ya itulah jam 5 sekian. Nah itu yang saya bilang sama Peng, ngobrol, Peng, ada kemungkinan gak kita tuh bener-bener kasarnya kayak, karena banyak kan cerita orang yang melewati dimensi mana yang dia sehari ternyata melewati setahun gitu. Ada gak sih gitu? Bisa jadi cuman ya saya juga orang kayak nggak bisa bilang ya atau tidak. Apa yang bilang saya dengan bahasa Sunda, saya nggak bisa bilang ya atau tidak, karena memang betul secara durasi, secara waktu yang kita lihat agak aneh gitu. Kalau misalnya kita hitung pendakian, pace jalan kita dan lain-lain, nggak bisa dibilang normal juga katanya. Tapi ya itu sudah kelewat juga gitu, asalnya ya sudah lah. Itu jadi cerita juga. Kita spot foto, kita foto-foto lain-lain. Dan akhirnya setelah kita spot foto, dan itu adalah pendakian yang kita jalani, yang bener-bener kita nggak ambil foto, nggak excited, se-excited itu. Biasanya di pendakian di Burangrang, ke Cikuray, Papandayan, kita tiap spot masuk ke hutan kering atau yang kayak gimana gitu, foto apa. Ini enggak gitu. Jadi memang foto-foto yang ada mukanya, mungkin saya kirim, ada Apeng yang selfie sendiri gitu. Cuman itu gitu, tidak ada yang foto itu enggak gitu. Kita tidak teringat ke arah sana gitu saat itu. Dan akhirnya kita sudah foto, kita ngobrol sama pendaki dari Sukabumi, dan untuk turun ke bawah kita tidak meminta mereka untuk bareng, karena saya rasa udah terang. Saya merasa cukup aman saat itu. Saya merasa atau punya pikiran bahwa dalam kondisi seperti ini rasanya tidak akan
seperti kasarnya mau lari pun kita bisa lihat. Oke. Untuk Karena udah terang. Ya, karena kalau malam lari sangat berbahaya lah kasarnya. Padahal siang malam sama aja sebetulnya. Hanya memang saya punya mindset seperti itu. Dan akhirnya kita pengen, saya nggak pengen ulangi kesalahan yang sama. Sebelum kita turun kita berdoa dulu aja. Kita berdoa sebelum turun, minta dijaga, dimudahkan, dilancarkan. Bahkan sampai kita pulang ke Bandung saat itu. Kita pulang turun lancar banget. Dan turun itu kita di atas itu kita mulai turun itu sekitar jam 9-an. Jam 9 sampai bawah itu sekitar jam 3. Sampai base camp lagi. Iya. Wow, 6 jam mas. 6 jam. Kita bener-bener kayak istirahat pun cuma minum dan ringan banget. Carrier karena memang udah makan dan lain-lain, logistik juga udah kita pakai. 6 jam, sekitar 6 jam 7 jam ya. Sampai ke bawah. Jadi begitu turun ke bawah sampai di base camp itu saya ketemu yang waktu itu ngurus pendakian untuk naik, orang-orang daftar ulang itu. Namanya Mas Wahyu kalau nggak salah. Dan saya cerita sedikit dan tidak gamblang. Saya bertanya, karena saat itu saya berpikir begini mas. Saya berpikir saat itu apakah ada pendaki yang celaka? Saat itu saya berpikir dan wujudnya mungkin muncul ke kita untuk meminta ditemukan atau seperti apa. Saat itu saya berpikir. Dan Mas Wahyu sendiri bilang bahwa tidak ada sih pendaki yang celaka dekat-dekat ini. Cuman memang katanya ada pendaki yang hilang tahun berapa tidak ditemukan katanya. Dan kalau disebutin ciri-cirinya seperti yang saya bilang itu persis sama katanya. Katanya gitu saat itu. Saya langsung karena begini saya ceritakan kejadiannya dari pos 3 ke pos 4, langkah kaki yang srek-srek dan lain-lain. Katanya sih ada sih pendaki yang di pos 4 itu tidak ditemukan, ditinggal sama temennya. Katanya pas temannya pulang balik di pos 4 tidak ada, dia nunggu di pos 4, katanya ditinggal di pos 4 sampai akhirnya katanya sih tidak ditemukan. Hilang. Iya, tidak ditemukan, dijemput dicari juga tidak ada. Nah itu yang saya tidak tahu sampai sekarang apakah memang cerita yang disampaikan ke saya itu betul atau tidak. Cuman ketika mendengar deskripsi yang saya sebutkan dari apa yang kita temui di jalur itu persis sama katanya dengan deskripsi si pendaki tersebut gitu. Nah mungkin sampai detik ini saya tidak tahu maksud saya tidak tahu maksudnya apa dengan menunjukkan diri ke kita atau ke saya atau ke teman-teman. Apakah memang ada maksud ataukah memang hanya random accidentally aja ataukah seperti apa gitu. Kadang saya sempat tersita mikir ke situ, ada apa? Apakah memang butuh pertolongan atau saya nggak tahu gitu. Cuman makin kesini akhirnya saya udah bisa ngelepas, udah bisa mikir itu karena untuk traumatisnya itu sampai sekarang ada mas. Sampai sekarang buat saya pribadi ya. Saya nggak tahu untuk teman-teman yang lain. Saya kalau setiap di malam hari, setiap gelap, kalau saya lagi jalan, terus di belakang saya ada yang jalan, saya langsung dek. Sampai detik ini dari 2017 kejadian itu, saya sampai sekarang, ketika ada yang jalan di belakang saya dek. Dan saya selalu yang saya lakukan pasti siapapun itu dan apapun itu ada suara, ada orang jalannya mau serak, mau jalan biasa, mau jalan normal. Sampai sekarang traumatisnya ada. Ketika ada yang berjalan saya pasti melihat ke belakang. Pasti. Tidak bisa enggak. Oke, cerita berlanjut. Cerita dari Mas Wahyu seperti itu. Kita berjalanlah pulang ke Bandung. Perjalanan pulang ke Bandung alhamdulillah lancar, kereta kita ngobrol. Kita tidak membicarakan sesuatu yang terjadi di Slamet saat itu. Kita tidak ingin membicarakan hal tersebut karena Abu juga tidak ingin untuk seperti apa. Kita pulang, kita nyampe rumah masing-masing itu. Saya kalau nggak salah nyampe rumah Sabtu pagi Jumat pagi. Sampai rumah
tidur istirahat karena capek banget. Kita pulang ke rumah Rian, pulang langsung ke rumah masing-masing karena motor semua disimpan di rumah Rian. Nah, hari Minggu, kita nyampe itu Sabtu, Minggu itu kita ketemu lagi. Dan ini yang sedikit saya kaget saat itu. Ternyata Abo didatangin di mimpinya. Abo didatangin di mimpinya. Oke. Hari Minggu ketemu. Dibilang ke saya yang tolongin. Kenapa? Orang didatangin pendaki yang kemarin. Serius, Bu, serius. Terus ngapain? Apakah yang disampaikan apa? Karena saya tidak mengalami itu. Apa yang tidak mengalami itu, Rian juga tidak mengalami itu. Kita ketemuan Minggu karena ada acara main bola bareng. Kita ketemu, Abo datang memang tidak ingin bermain bola, dia hanya ingin bercerita saat itu. Orang didatengin di mimpi. Tapi tidak berkata apa-apa, hanya ketika Abo berlari, dia ikut terus. Abo lari, dia ikut, Abo lari, dia ikut. Sembunyi ketemu, dan lain-lain. Nanti Abo terus berlari. Dan bangun pagi, bangunnya itu dia sangat capek dan badannya keringetan. Oke, sampai akhirnya kita mutusin bahwa saat itu kita punya tulisan untuk kontak Mas Wahyu. Saat itu kita coba kontak Mas Wahyu, ada kejadian seperti ini. Gimana ya? Kita minta tolong. Akhirnya Abo, saya sama Apeng patungan. Rian tidak saat itu untuk, karena Mas Wahyu saat itu, Mas paling begini kekuncian lah katanya, begini kasih aja uang katanya seikhlasnya. Berapa ya Mas ikhlasnya? Ya terserah Mas, mau 150 mau 200 gitu. Oh ya udah, oke, ditransfer aja ya Mas, kita titip. Cuman kalau bisa kita minta, karena Abo saat itu mendesak, pengen hari itu juga gitu. Oh ya udah, saya bantu gitu. Saat itu dibantu sama Mas Wahyu. Kita transfer satu, kalau nggak salah 200.000 Mas Wahyu untuk diberikan kepada si Kuncen untuk dia bertanya di mana ketemu dan lain-lain. Plus 3+4. Dan akhirnya kita baru tahu saat itu Abo naik dalam kondisi tidak bersih. Kasarnya belum mandi besar. Saat itu. Akhirnya kita tahu tuh Abo di posisi yang saat itu naik. Lagi kotor ya? Ya, lagi kotor. Dan saya sempat nyalahin juga, ini semua gara-gara lo nih kejadian kayak gini gitu. Cuman saya tidak ingin, karena saya bercanda saat itu, gara-gara lo gitu. Dan akhirnya saya bilang ke teman-teman, remind lagi bahwa oke, next time kita naik, satu, kita naik bersih. Kedua, ketika orang tua, salah satu orang tua kita melarang, udah jangan. Alhamdulillah kita bisa balik ke sini di pendakian, kita tidak mengalami apapun yang amit-amit sampai disesatkan, atau kita turun harus dijemput SAR dan Rangers di sana gitu ya, amit-amit saya bilang. Jadi ketika memang ada dua kriteria itu tidak bisa kita temui, kita nggak usah naik. Seperti itulah saya bilang. Sampai akhirnya Mas Wahyu meneruskan ke Kuncen di sana, dan saat itu masuklah, ya kita nggak tahu apa berhasil atau tidak. Hanya memang kata Abo besoknya itu Abo sempat didatangi, hanya memang ada omongan dari pendaki tersebut, bersih ya, gitu. Udah saat itu bersih ya. Itu ya, mungkin saya nggak tahu. Yang saya tarik kesimpulan saat itu adalah berarti kalau itu harus bersih gitu, jangan kotor dan apa gitu. Karena memang seingat saya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang sompral, kita tidak berlaku yang tidak baik saat itu. Hanya memang pertama kita memaksakan pergi dari larangan orang tuanya Rian. Yang kedua, tidak berdoa saat naik. Dan yang ketiga, mungkin buat saya pribadi, saya saat itu menolak ibadah sholat zuhur yang biasanya juga saya lakukan gitu. Saya benar-benar kayak pengen naik, pengen cepet dan lain-lain gitu. Sehingga saya kasarnya ngambil dunianya gitu. Ininya enggak, padahal ini punya dunianya gitu saat itu gitu. Dan buat saya pribadi, kejadian tersebut membekas banget sih. Buat kita berempat sih. Kemarin saya ngobrol sama Apeng semalam juga, karena kebetulan
di podcast ini saya ngobrol sama Apeng, mengingat-ingat kembali kejadian-kejadian itu. Saya ngobrol sama Apeng. Saya juga sempat mengajak Apeng, hanya sayangnya memang Apeng sendiri ada kesibukan dengan keluarganya, dengan istri anaknya. Saya tahu, aduh nggak bisa, sok aja nitip aja katanya, bahwa jangan naik kalau yaitu gitu, kata Apeng ya, jangan naik saat kotor, berdoa. Ya intinya kita mau naik itu nikmatin keindahan Sang Pencipta, tapi kalau kita lupain Sang Pencipta buat apa? Itu kasarnya kata Apeng gitu. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Oke, Kang Janu. Nah, setelah turun respon dari ibunya Rian itu seperti apa tuh? Oh iya, ini sangat lucu. Bukan lucu ya, maksudnya jadi ada korelasi gitu. Entah kenapa, memang mamanya Rian itu tidur gelisah katanya. Mau tidur tuh nggak bisa, mau tidur nggak bisa saat kejadian tersebut gitu. Mau tidur nggak bisa gitu. Kasarnya ini yang saya bilang, kasarnya katanya ada sekelibat, kayak inget aja gitu perawakannya Rian. Hanya perawakannya Rian pakai carrier, pakai ini, disebutinnya begini. Mama tuh inget, nggak tahu kayak mikirin Rian tuh pakai carrier kuning, jaket merah. Saya pikir Allah. Itu kan yang dipakai si pendaki ya. Iya. Yes, makanya. Tapi Rian pada saat itu pakai? Enggak. Rian carrier-nya hijau. Oh, beda. Jaketnya yang kuning. Oh, oke. Kalau si pendaki itu kan jaketnya carrier yang kuning, jaket merah. Itu gitu. Saya bilang. Kita nggak bilang ke mamanya Rian. Cuman saya sama Apeng sama Rian lihat-lihatan. Anjir. Damn. Maksud saya korelasinya sangat gitu, dari Slamet ke Bandung gitu. Hanyanya memang saat itu mamanya Rian tidak nelfon. Dia menjaga, ya udah pasti inilah katanya, nggak ini gitu. Cuman dia mau tidur tuh kayak mau istirahat tuh kayak gelisah, nggak bisa gitu. Cuman dia nggak mikir yang aneh juga gitu. Cuman pas begitu Rian telepon, ternyata memang mamanya Rian bilang gitu, mama tuh kepikiran katanya kamu lagi pakai carrier kuning jaket merah. Carrier kuning jaket merah. Saya bilang, saya ngeliat ke Apeng, ya udahlah, maksudnya kita nggak menyela ibunya Rian saat itu gitu. Nah, berarti kan Mas Wahyu ini kan sempat bilang kalau saja ada insiden beberapa tahun sebelumnya ya, tentang pendaki yang jaket merah carrier kuning ini. Dia mungkin kecelakaan di gunung hingga hilang seperti itu. Mungkin sih. Sempet dengar nggak tahu itu di tahun berapa? Saya sempat googling ya. Cuman saya tidak menemukan berita yang Mas Wahyu sampaikan. Untuk rasanya entah memang saat itu beritanya belum kayak sekarang kan sedikit-sedikit aja udah pasti viral ya untuk di gunung atau di mana gitu, entah mungkin saat, karena Mas Wahyu bilang sendiri yang saya tidak salah dengar saat itu tahun 90 apa 2000-an gitu. Berarti kan 90, 91, 92 gitu. Yang memang naik orang ke sana, dan saat itu gunung pun belum punya sistem yang sebaik sekarang ya, daftar ulang atau online bahkan sekarang gitu. Saat itu hanya orang yang pengen naik ya sudah naik gitu, hanya berbicara dengan orang-orang yang ada di base camp, ada yang naik sekian orang dan di jam berapa, seperti itu. Sampai sekarang sih traumatis, dan ketika berbicara pendakian apalagi dengar kata selamat saya sedikit merinding sih. Sampai sekarang ke distract ya? Sampai sekarang. Nah, bahkan kasarnya kalau misalnya kita bandingkan Gunung Lusir lah. Gunung Lusir kan kita bilang masih ada macan banyak dan lain-lain. Tapi ketika membandingkan mendengar kata Lusir dan selamat, saya lebih selamat. Mungkin karena kejadian itu sampai sekarang. Oke, nah nih Kang Yanu, saat bertemu pendaki itu nih, seperti apa sih ciri-cirinya dan pakaiannya seperti apa tuh? Apakah dia memakai jaket atau setelan pendaki zaman sekarang kah, atau seperti zaman dulu itu? Kalau saya bilang, yang saya ingat carrier-nya itu mirip saya, Ray, mirip Ray ya, carrier-nya. Carrier-nya mirip Ray.
warna kuning hitam, tutupnya itu hitam kalau saja kuning hitam, cuman memang didominasi warna kuning. Warna kuning lebih banyak ya. Ya, jaketnya merah sama seperti saya, cuman lebih nyala. Oke. Jaket merah lebih nyala dan jaketnya parasit yang saya ingat. Cuman gitu ya. kalau misalkan untuk muka dan ciri-ciri saat itu justru saya tidak melihat secara jelas dan tidak hanya Apeng yang berkata sama saya. Yang di mimpi itu mungkin ya. Itu Abo. Oh, oke. Apeng dan Rian berkata bahwa saat itu 2017 mungkin seumuran saya, tapi lebih muda. Berarti saya bisa ngitung sekitar umur 25-an mungkin. Oh, masih umur 20-an Ya, berarti. 25-an, Masih muda. karena saat 2017 saya sendiri ya saya 30-an Di tahun saat itu? itu. Ya. Berarti masih di bawah Ya, Kang masih di bawah Yuka saya. berarti ya. Yes. Oke Kang, tadi kan sempat cerita nih dari awal sampai di pos 5 ya. Ya. Ini kan perjalanan terasa sangat jauh dan lama banget. Ya. Apakah selama perjalanan dari base camp ke pos 5 ini menemukan pendaki selain pendaki yang mistis ini mungkin? Oke. Nah, itu sempat ketemu nggak tuh beberapa pendaki jalur itu? Kita ketemu pendaki itu di pos 6. Pos 6 mau ke puncak. Yang saya bilang tadi 3 pendaki dari Sukabumi. Berarti ketemu cuma itu aja? Ya, dan memang di base camp pun saya kayak jadi kayak apa ya? Saat itu saya tidak berpikiran seperti ini ya. Hanya memang saya jadi sedikit menyatukan benang merah. Ketika di base camp pun yang ada itu kasarnya kayak, Mas mungkin pernah main game Resident Evil ya? Oke. Kita datang ke kota, mungkin yang orangnya ada 2 biji gitu, yang sepi gitu. Karena memang hanya ada yang di base camp itu. Warung pun saat itu nggak kita lihat nggak banyak yang buka. Oke. Dan memang saat itu di base camp Bambangan itu hanya ada kita berempat saat itu. Biasanya kan kalau misalnya kayak saya ke Burangrang apa ngelihat ada pendaki lagi siap-siap dan apa, ini nggak ada saat itu, tidak ada. Oke, nah pada saat itu di base camp orang base camp menjelaskan di hari itu yang melakukan pendakian cuma ada rombongan Kang Enu. Iya, dan 4 orang yang sudah di atas. Sukabumi ya? Sukabumi setelah kita. Oke. Setelah kita, karena kita duluan ketemu pas kita lagi stay, dia datang. Oh, oke. Nah pas ketemu juga kita sempet, ini orang bukan ya? Karena kita sempet sapa dulu. Naik Mas. Oke. Ya, ketika dia jawab ya, saya tanya langsung dari mana, dia jawab Sukabumi. Berarti ini bener manusia nih? Ya, itu betul. Nah, tujuan bertanya itu. Sempat ketemu rombongan lain nggak tuh? Enggak ketemu di puncak. Oh di puncak? Iya, ketemu di puncak. Rame saat itu. Ada saya, 3 orang yang Sukabumi, sama 4 orang yang itu. Oke. Nah ini kan kisah pendakian yang tadi Kang yang diceritakan ini kan mengingatkan saya sama cerita di tahun 1985 yang dimana pada saat itu ada 2 pendaki hilang di Gunung Slamet dan sampai sekarang tidak ketemu. Nah mengenai ciri-ciri dan fisik yang tadi sempat Kang Yani bilang, ini sama. Ah serius Mas? Jaket kuning, keril merah. Cuman Mas Wahyu memang cerita, ada deskripsinya sesuai yang saya ceritakan. Cuman kan kalau misalnya sih jadi relate semuanya setelah kejadian ini. Yang saya bilang tahun 90 apa 2000 itu saya lupa. Berarti kalau misalnya 85, apakah? Cuman Mas Wahyu bilang satu ke saya tidak ditemukan. Iya, memang tidak ditemukan sampai sekarang. Kedua saya merinding banget. Dan itu 2 orang. Saya merinding banget. Wow. Mungkin sempat baca-baca literasi di googling itu, ada nggak tuh selain itu? Saya nggak menemukan saat itu karena jujur saya juga punya pikiran tidak ingin terlalu terikat juga ya dengan kejadian itu. Karena saya orangnya ngejar, maksudnya ngejar adalah katakanlah satu buah contoh, saya pengen belajar bikin kopi, saya bakal belajar gitu. Nah ketika memang saya nyari, saya bakal saya takutnya malah saya fokus di situ gitu. Saya takut seperti itu dan yang saya pelajari dari film-film horor, dari cerita-cerita horor, sesuatu yang memang kasarnya sudah beda dari kita ya sudah gitu. Sehingga saya punya pemikiran sendiri atau pemikiran pribadi
ya sudah, saya let it go, let it flow. Oke. Hanya memang traumatisnya saya dapat sampai sekarang, Oke. tapi saya tidak ingin, ya sudah, saya anggap bahwa itu adalah satu buah qadarullah atau kejadian yang harus terjadi pada saya dan teman saya, Apeng Rian Abu. Nah, mengenai tentang tadi sempat bilang trauma nih ya. Berarti kan ini cukup mendalam banget nih. Dari 2017 sampai sekarang masih ingat banget. Ya. Apakah trauma itu membuat Mas Yanu sendiri berhenti buat naik gunung? Ini lucu ya, semenjak kejadian itu jujur saya belum naik ke gunung-gunung yang saya bilang itu gunung ya. Oke. Karena ada yang saya bilang hanya bukit lah ya. Hanya udah naik 3 jam 4 jam udah nyampe gitu. Itu mungkin bukannya saya sombong, tapi ya hanya memang hiking gitu, bukan gunung gitu. Karena yang saya rasa gunung itu punya pos di atas 4 gitu kasarnya. Pertanyaan yang lucu, dari situ saya belum naik lagi sih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berarti itu termasuk terakhir naik gunung? Yes. Sampai sekarang belum. Buat saya pribadi. Iya. Dari teman-teman yang lain? Saya belum nanya. Okay. Karena waktu itu Apeng sendiri pengen ke mana? Gede Pangrango saat itu. Apeng pengen ke Gede Pangrango. Oke. Saya nggak tahu apa yang jadi atau tidak dan lain-lain. Tapi ini lucu juga ya. Maksudnya saya tidak tahu apakah itu yang mencegah saya naik gunung, atau saya hanya memang tidak ada waktu atau apa, atau memang pikiran bawah sadar saya mencegah saya agar tidak mengalami kejadian itu, saya juga nggak tahu ya. Oh, tiba-tiba berhenti dengan sendirinya gitu aja. Ya. Pelan-pelan Ya, pelan-pelan tapi gitu. ya lucu juga sih, saya belum sejauh itu juga ya. Apa Apakah gitu ya? Iya. Oke. Hanya memang traumatisnya kerasa. Oh. Kayak sekarang mungkin saya lagi jalan nih. Ya. Saya lagi jalan ke depan. Saya lagi jalan, itu kan belokan ya. Belokan. Tiba-tiba ada yang jalan belakang saya, pasti. Itu pasti Iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya nggak mungkin bisa dengan tenang berjalan ketika ada seorang berjalan di belakang. Saya nggak mungkin bisa tenang. Nggak mungkin. Gitu ya. Sampai sekarang. Ini Mas, selain melanggar pantangan dari orang tuanya si Rian ya, kan menyebutkan ada juga nih dari Kuncen menyebutkan ada teman Mas juga yang memang tidak bersih. Ya. Dalam artian tidak bersihnya ini tuh apakah dia habis melakukan sesuatu atau gimana tuh? Ya. Ini obrolan laki-laki dewasa, apalagi di gunung ya. Abu sih bercerita kepada saya sama Apeng, dia habis melakukan habis nonton film dewasa lah. Oke. Lalu melakukan tindakan manual, Mas. Oh, manual. Manual, tindakan manual. Sampai Oke. keluar dan tidur dan tidak mandi gitu. Oh. Berarti itu yang dimaksud kotor ya? Iya. Iya, kotor juga. Ya bisa dibilang najis ya. Walaupun manual ya. Iya. Dan menurut dari yang saya atau nanya dan lain-lain, kondisi seperti itu sama dengan kondisi wanita setelah mengalami periode dan tidak bersih gitu, tidak mandi besar gitu kan. Kondisinya sama kan seperti itu. Makanya memang dibilang dari itu, ya Abu akhirnya bilang kondisinya ya begitu gitu. Seperti itu sih gitu. Ya kotor gitu dibilang. Nah, tadi juga nih kan Kuncennya juga sempat bilang kan menyebut tentang seseorang nih. Nah, sebenarnya siapa sih yang dimaksud oleh Kuncen ini? Seseorang tersebut itu? Sosok ini? Nah, ini yang saya tidak dapat jawabannya untuk seseorang yang disebutkan oleh Kuncen tersebut. Tapi sorry, kita coba samain persepsi dulu. Seseorang yang disebut itu adalah pendaki ini kan ya? Oke. Kita tidak tahu. Nah, mungkin saya bahkan baru tahu 9 tahun kemudian dari Mas sendiri bahwa ada kejadian 2 pendaki. Nah, saya nggak tahu apakah seumuran yang seperti yang saya bilang sekitar 20-an. Allahu alam, mungkin ya. Tapi kan memang benar Kuncen melalui Mas Wahyu memang bilang
sempat disembuhkan berarti si Abo. Abu ini. Iya, Abo. Dengan cara apa tuh, sempat diceritain detail? Atau melakukan sebuah ritual? Nah, atau- itu ritualnya kita tidak tahu ya. Oke. Apakah ritualnya apa? Hanya memang yang kita dengar dari Mas Wahyu sendiri, si kuncennya sampai naik sih ke posisi yang itu gitu. Entah bawa apa dan lain-lain sih katanya. Ada yang dilempar di sana atau apa gitu kan. Tapi kuncen yang dimaksud Mas Wahyu ini kuncen Gunung Slamet kan? Nah, itu saya nggak tahu apakah memang kuncen setempat yang dibilang kuncen Heeh. atau apa. Yang saya harap sih saat itu adalah yang memang ini Nah, kuncen memang benar Gunung Slamet kuncen ya. Gunung Slamet ya? Ya, karena kalau saya di posisi Abo pun saya tidak ingin ya seperti dikejar-kejar gitu, Mas ya. Tidur kita datengin. Saya pengennya supaya oke selesai dan lain-lain. Cuma alhamdulillah memang setelah kejadian itu Abo sendiri bilang didatengin lagi, kesananya nggak ada lagi. Akhirnya datengin pas terakhir itu bersih ya. Datangin lagi bersih. Bersih ya. Oh. Apa ya? Kayak menyampaikan suatu pesan Ya, mungkin ya. bersih ya. Kan lu harus bersih ya gitu. Ya, kalau mau naik ke gunung harus ya, bersih gitu. ya, sambil dengan gaya bicara seperti itu, bersih ya. Kayak gitu sih. Terima kasih banyak nih Kang Yanu ya. Dari tadi saya manggilnya kebalik-balik, kadang Mas kadang Kang ya. Aman. Terima kasih banyak nih udah mau menyempatkan waktunya datang ke sini dan Saya yang berbagi makasih. kisah pengalaman pendakiannya di Gunung Slamet ya. Ya. Dan semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua yang Amin. mendengarkan cerita Amin. di malam kali ini. Amin. Tetap Amin. ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mungkin Insya Allah. dari Kang Yanu nih, sebelum mengakhiri video kali ini ada sepatah dua kata mungkin dari Kang Yanu pengen menyampaikan ke teman-teman yang menonton cerita di malam kali ini. Ya dunia ini luas banget ya. Oke. Dunia ini luas banget. Jangan merasa bahwa baik-baik saja ketika Anda sudah melewati atau kita sudah melewati banyak hal gitu. Jadi maksud saya adalah ketika kita sudah berjalan 1000 langkah, gitu, ada orang yang sudah berjalan 20.000 langkah. Oke. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita sudah 1000 langkah atau kita sudah mengejar 7 summit gitu kasarnya. Padahal kan summit juga banyak. Nggak cuma 7 gitu. Ada yang memang mungkin tidak masuk ke 7 summit tapi tingkat kesulitannya lebih dari Lebih 7 ekstrim summit gitu ya. Yes. Seperti itulah, karena itu yang saya rasakan ketika naik ke Gunung Slamet ya. Tidak berdoa dan udah naik gitu. Nggak akan beda lah dari gunung-gunung yang lain yang paling agak sedikit sulit. Ternyata nggak seperti itu. Oke. Gitu sih. Betul ya. Saya. Ya. Nah, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman pastinya serta safety dalam melakukan pendakian. Yes. Dan jangan lupa nih, yang terpenting bawa kembali sampahmu turun ke bawah. Mungkin dari itu aja nih, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.